kita sering mendengar istilah stunting. Sebenarnya apa sih pengertian stunting itu? Teman-teman, stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Atau secara sederhana, stunting juga dapat diartikan sebagai gangguan pertumbuhan pada anak. Umumnya, stunting terjadi pada saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat anak memasuki usia 2 tahun. Stunting merupakan suatu ancaman serius terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk di Indonesia. Anak-anak yang mengalami stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, tetapi juga mengalami gangguan perkembangan otak dan memiliki riwayat kesehatan yang buruk. Dan juga, jika tidak ditangani dengan serius, maka stunting akan menurun ke generasi-generasi berikutnya. Menurut data yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2020, prevalensi stunting di seluruh dunia sebesar 22% atau sebanyak 149,2 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia, menurut data dari Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting sebesar 21,6%. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14% di tahun 2024 ini. Apa aja sih ciri-ciri atau gejala anak yang mengalami stunting? Yang pertama, wajah tampak lebih muda dibandingkan anak seusianya. Yang kedua, tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan perawakan anak seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan gigi yang terlambat. Yang keempat, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk. Yang kelima, saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung menjadi pendiam. Yang keenam, berat badan anak lebih ringan dibandingkan anak seusianya. Yang ketujuh, anak lebih mudah terserang atau terjangkit berbagai penyakit. Dan yang terakhir, bagi anak perempuan, berpotensi mengalami telat menstruasi pertama. Kalau faktor-faktor penyebab stunting, kamu tahu nggak? Tahu dong, faktor-faktor penyebab stunting. Yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu terhadap pentingnya pemenuhan gizi sejak sebelum kehamilan, saat hamil, dan setelah melahirkan, sehingga kebutuhan nutrisi anak tidak tercukupi, terutama pada 1000 hari kehidupan si anak. Yang kedua, kurangnya mengkonsumsi makanan bergizi setelah anak lahir. Yang ketiga, kurangnya persediaan air bersih dan sanitasi yang buruk. Yang keempat, terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Yang kelima, anak mengalami malnutrisi. Dan yang keenam, pola asuh anak yang kurang tepat. Nah, apa aja sih dampak stunting pada kesehatan anak? Dampak stunting pada kesehatan anak bisa terjadi dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Jangka pendeknya adalah 1. Meningkatkan risiko kematian dan sakit pada anak. Yang kedua, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak menjadi terhambat dan tidak optimal. Yang ketiga, meningkatkan biaya kesehatan. Sedangkan dampak jangka panjangnya adalah 1. Daya tahan tubuh melemah sehingga mudah terinfeksi penyakit. Yang kedua, postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa. Yang ketiga, meningkatkan risiko obesitas pada anak. Yang keempat, mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, berpotensi terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang keenam, produktivitas kerja yang tidak optimal. Wah, ternyata dampak stunting sangat berbahaya dan harus ditangani dengan sangat serius ya teman-teman. Hai Alin Kenneth. Hai Selin. Kalian lagi makan apa nih? Kita lagi makan sosis nih. Kalian tahu nggak sih kalau sosis itu merupakan makanan olahan yang kurang bergizi loh? Oh ya? Emang kalau kebanyakan makan makanan instan bisa menyebabkan stunting juga nggak sih? Enggak juga sih, tapi kita bisa mencegah stunting. Bagaimana caranya? Yang pertama, memberikan asupan gizi yang baik sejak sebelum kehamilan, saat hamil, dan setelah anak lahir. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, dan setelah 6 bulan, pemberian ASI diberikan bersamaan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI yang bergizi baik. Yang ketiga, mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Dan yang keempat, menerapkan gaya hidup sehat serta meningkatkan kebersihan dan sanitasi lingkungan. Ayo cegah stunting demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang berkualitas. Pencegahan stunting sejak dini itu penting. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Cegah stunting sebelum terlambat.